Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yunus pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11 yang menyatakan, lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bolehkah saya melihat senyuman termanisnya di pagi hari ini Bapak Ibu? Terima kasih atas senyuman termanisnya yang merupakan lambang ucapan syukur kita. Kenapa kita bersyukur Ibu Pendeta? Karena tidak semua orang bisa berada di posisi Bapak Ibu, duduk di bangku gereja saat ini, bahkan juga hadir dengan keluarga. Karena banyak orang di luar sana mungkin dari malam sudah persiapkan diri untuk ibadah tapi tidak bangun lagi. Banyak orang di luar sana mempersiapkan ibadah tapi ternyata tidak sampai di dalam gedung gereja. Mempersiapkan untuk ibadah ternyata tidak bangun pagi dan sebagainya. Tapi kita masih boleh hadir dalam ibadah saat ini. Kita patut bersyukur dengan senyuman termanis kita. Karena kita masih boleh dilayakkan Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan kembali. Dan juga Bapak Ibu, kenapa kita bersyukur? Karena tidak semua orang bisa masuk di dalam peristiwa minggu pertama. Kalau saya sebutnya minggu pertama, walaupun Bapak Ibu di dalam kalender gerejawi kita ini adalah minggu ke-6 Prapaskah. Tapi mau menyebutkan ini pertama kalinya minggu kita masuk dalam Prapaskah yang diawali Rabu Abu kemarin, ya kan? Ingatlah bahwa engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Jadi itu memperingati masa Prapaskah pertama. Yang mau menunjukkan adalah kita orang-orang beruntung masuk dalam masa Prapaskah pertama. Tidak semua orang bisa masuk
dalam masa ini, karena yang menentukan adalah Sang Pencipta. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka pada masa Prapaskah saat ini, firman Tuhan terpilih dalam Yunus 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Ketika membuat khotbah ini, ada dua pertanyaan di pikiran saya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah, saya bertanya, kenapa Yunus marah kepada Tuhan? Dan kenapa Yunus mau menolak panggilan Tuhan? Kenapa dia menolak dan marah kepada Tuhan? Walaupun dia sudah menolak, dia datang lagi ke Niniwe, lalu dia marah lagi ke Tuhan ketika peristiwa Niniwe ini sudah selesai. Kenapa dia marah? Itu yang pertama saya bertanya. Yang kedua, kenapa ya Tuhan menumbuhkan pohon jarak dalam waktu singkat saja, yaitu dalam waktu semalam? Kenapa bisa? Nah, Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, kenapa Yunus marah? Mari kita cari tahu bersama di dalam pembacaan kita. Yang pertama, Bapak Ibu, kita lihat di ayatnya yang pertama, di pasal keempat, dikatakan begini. Pasal keempat ayat pertama, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Nah, itu yang membuat saya bertanya, kenapa dia marah? Bapak Ibu, kenapa Yunus marah dan menolak panggilannya? Yang pertama adalah Yunus tidak mau melayani Niniwe, orang di luar bangsa Israel. Lalu kenapa Yunus marah lagi ketika dia sudah berada di Niniwe, padahal dia sudah memohon pengampunan Tuhan, sehingga Tuhan boleh menyelamatkan hidupnya dan boleh mengantarkannya ke Niniwe dan melakukan pelayanan panggilan Allah. Karena coba kita lihat di ayat yang ke-10. Di Yunus pasal 3 ayat ke-10 terakhir dikatakan begini. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi Yunus marah karena Tuhan ini kenapa? Kenapa ndak hukum saja orang Niniwe ini? Bangsa pilihan Tuhan itu bangsa Israel. Kenapa harus Niniwe yang harus mendapatkan berkat Tuhan? Kan mereka sudah berdosa, mereka tidak layak untuk dapat pengampunan. Itu keegoisan dari Yunus. Bagi pola pikir Yunus adalah bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah dan berhak menerima berkat Tuhan. Bangsa lain tidak berhak menerimanya. Makanya Yunus menolak panggilan Tuhan. Dan Yunus marah bahwa Allah mengampuni dosa orang Niniwe. Mereka tidak berhak. Inilah yang menjadi kemarahan dari Yunus. Lalu pertanyaan yang kedua, kenapa Tuhan menumbuhkan pohon jarak dalam semalam? Jawabannya adalah karena Tuhan mau memberikan perumpamaan atau memberikan contoh kepada Yunus bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan Niniwe dan apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel ataupun di luar bangsa Israel ada di dalam campur tangan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah Sang Pencipta dan Tuhanlah yang mengetahui hidup manusia. Yunus tidak tahu apapun tentang penciptaan itu. Yunus tidak tahu apapun tentang bagaimana Allah melihat kehidupan, keseimbangan kehidupan manusia. Makanya Allah menunjukkan berdasarkan pohon yang ditumbuhkan lalu dimatikan dalam semalam, ditumbuhkan sehari saja. Dan Yunus tidak berhak untuk marah dengan keputusan-keputusan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdasarkan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan saat ini, saya teringat dengan hidup saya secara pribadi dan kehidupan kita manusia. Kenapa? Karena kita hampir sama seperti Yunus. Kita sering mengomeli segala sesuatu, marahkan segala sesuatu. Kadang-kala kita mengambil tindakan untuk menghukum. Bunuh saja dia, ya kan? Bicarakan saja dia dengan banyaknya orang. Kasih lihat dosa-dosanya sehingga orang lain bisa menghakimi dan menggosipkan. Itu kan kadang-kala kita, ya kan? Hampir sama dengan Yunus. Yunus juga mau Niniwe itu mati saja dia. Tidak usah diampuni Tuhan. Hampir sama dengan kita yang kadang-kala
Kita lihat kesalahan orang, kecil pun kesalahan orang, kita suka menghakimi. Kita suka untuk menjudge, dia harus mati, dia harus tersiksa, dia harus terbunuh, dan dia harus mengalami beban berat dalam hidupnya karena dia sudah menyakiti hati kita, ya kan? Kadangkala begitu yang terjadi. Maka Bapak Ibu, ada 3 hal yang perlu kita bawa pulang dalam hidup kita masing-masing. Yang pertama, dalam masa prapaskah kita diingatkan bahwa kita adalah debu. Ingatlah bahwa kita adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Dalam hal ini adalah kita tidak ada apa-apanya. Kita adalah orang yang tidak layak, kita adalah orang yang berdosa. Tetapi Tuhan melayakkan kita, maka kita tidak bisa menghakimi orang lain. Kita tidak ada apa-apanya, kita juga orang berdosa kok. Saya juga orang berdosa, sama seperti Bapak Ibu yang pernah melakukan dosa-dosa. Saya juga pernah melakukan dosa-dosa. Kalau marah sama orang tua, saya juga pernah marah dengan orang tua. Ketika melanggar aturan hukum, saya juga pernah melanggar aturan hukum. Ketika melakukan banyak kesalahan, mulut saya bisa menghina, mulut saya bisa menjerumuskan orang dengan kesakitan, juga pernah melakukan hal itu. Saya juga berdosa, saya juga adalah orang-orang yang tidak layak. Begitu juga dengan Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang tidak layak. Maka untuk berkata menghakimi kita tidak bisa, menghukum kita tidak bisa untuk melakukan itu yang pertama. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menciptakan kita dan melayakkan kita. Maka pada masa prapaskah, mari kita renungkan kembali kehidupan kita. Yang kedua, berdasarkan Yunus. Ketika Tuhan memanggil Yunus untuk pergi ke Niniwe, dalam hal ini Tuhan mau Yunus menegur, menasihati, dan mengajar. Mengingatkan mereka bahwa ini dosa-dosanya. Begitulah dengan kita Bapak Ibu. Kita yang hidup sampai saat ini, yang hadir dalam ibadah saat ini, kita diingatkan Tuhan bahwa kita tidak bisa menghakimi, kita tidak bisa menentukan hukuman apa yang untuk orang ini. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah menasihati, mengingatkan mereka bahwa ini hati-hati. Kalau Tuhan marah, Tuhan hukum, bahaya hidup kita. Hukuman Tuhan bisa kematian, hukuman Tuhan bisa memberi kita kesedihan, hukuman Tuhan bisa membuat kita ini. Kita tinggal menasihati dan mengingatkan. Kita tidak bisa menghukum mereka. Tuhan, tapi saya sudah diselingkuhkan. Tuhan, tapi dia sudah merusak hati saya. Tuhan, sedih rasanya keluarga saya dihina-hina oleh orang banyak. Bahkan digosipkan di FB lagi ada kata-kata itu untuk saya dan keluarga saya. Sakit saya Tuhan. Orang-orang ini pantas untuk dihukum. Orang-orang ini pantas keluarganya untuk bercerai. Orang-orang ini pantas keluarganya untuk rusak. Orang-orang ini pantas untuk tidak dapat pekerjaan. Karena saya mengalami sakit Tuhan. Kita tidak bisa untuk berkata itu. Tuhan, orang ini sudah membunuh. Dia layak untuk mati. Kenapa orang ini tidak dihukum di penjara dengan sepantasnya? Kenapa dia cuma dapat hukuman segini dan segini dan segini? Tidak layak dia. Dia sudah membunuh. Dia sudah melakukan banyak dosa di negara kita. Bapak Ibu, kita tidak bisa punya hak untuk menyatakan orang ini mati. Orang ini tidak harus punya pekerjaan. Orang ini tidak harus mendapatkan hal-hal yang buruk di dalam hidupnya. Tetapi karena kita tahu orang ini melakukan kesalahan, maka sepantasnya Bapak Ibu menegur dan menasehatinya bahwa Tuhan Yesus berkata tidak boleh seperti ini. Mengambil pasangan orang lain tidak boleh. Menuduh orang lain dengan gosip itu tidak boleh. Jangan masukkanlah status FB untuk kesalahan-kesalahan orang ini. Tidak bagus itu. Kan bagus kayak gitu Bapak Ibu. Itulah yang sebenarnya Tuhan mau kepada Yunus. Ingatkan bahwa ini dosamu, ini dan itu. Lalu apa yang terjadi? Pemulihan terjadi dalam hati. Sehingga Tuhan mengampuni dan memberi yang terbaik. Ini yang terjadi kepada orang-orang Niniwe, pengampunan. Tapi bagi kita sama seperti Yunus, tidak mau Tuhan, maunya dia terhukum. Iya kan, ini yang terjadi. Yunus sudah datang memberitakan Injil pengampunan, dia berhasil Bapak Ibu. Dia berhasil, Yunus berhasil. Makanya di ayat ke-10 perubahan terjadi dan Tuhan mengampuni. Tapi Yunus tidak mau walaupun dia berhasil. Kenapa? Karena orang-orang ini berhak untuk dihukum. Maka dikatakan di poin yang kedua, tidak bisa
kita untuk menghukum. Itu hak-hak Tuhan. Jadi jangan kecewa Bapak Ibu. Ini yang kedua. Jangan kecewa di dalam hati. Kalau orang sudah menyakiti kita dan Tuhan tidak menghukum, kita jangan kecewa. Kenapa? Karena Tuhan punya hukumannya sendiri. Yang kita tidak lihat, jangan sampai ada terjadi juga, tapi kita tidak lihat yang terjadi. Cuman orang ini yang tahu bagaimana hukuman Tuhan untuk dirinya. Jadi Bapak Ibu, poin yang kedua, jangan sakit hati. Kalau Tuhan belum sampai saat ini menghukum orang yang menyakiti hati kita, yang membuat kita menangis, yang membuat keluarga kita bersedih, yang membuat masa depan anak-anak kita, keluarga kita hancur, pelayanan kita hancur, jangan bersedih. Tuhan punya caranya sendiri untuk menghukum dan memberi yang terbaik bagi mereka yang melakukan kesalahan, dan bagi kita yang sudah mengampuni, Tuhan berikan yang terbaik. Dan yang ketiga Bapak Ibu, sama seperti Yunus, mari kita jangan menolak panggilan Tuhan dalam pekerjaan. Panggilan Tuhan di dalam bangku sekolah, panggilan Tuhan untuk pelayanan yang ada, panggilan Tuhan untuk keluarga kita, panggilan Tuhan untuk kita hidup di lingkungan kita. Padahal kita cuma ada orang Kristen sendiri. Di dalam pekerjaan kita banyak batu sandungan. Di dalam rumah tangga kita banyak sekali pergumulan. Di dalam pelayanan kita banyak sekali yang menyakiti hati dan sebagainya, yang tidak sesuai dengan firman Allah, membuat kita merasa, aduh Tuhan deh tidak layak saya di sini. Jangan pernah menolak panggilan Tuhan. Kita masuk dalam pemilihan kan, pemilihan pelkat, pengurus-pengurus pelkat. Bahkan kita sudah menjadi pelayan-pelayan majelis, organis, pemandu lagu, multimedia, bahkan juga LCD dan sebagainya, sound system sebagainya. Kalau Tuhan sudah panggil, melayanilah. Jangan tolak panggilan Tuhan untuk karena segala sesuatu yang kita lihat. Tetapi layanilah dan tegurlah mereka yang kita lihat salah. Sehingga bisa ke arah yang lebih baik, dan biarkan serahkan ke Tuhan untuk penghukuman yang Tuhan berikan. Laksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua, laksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pekerja, laksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan. Karena itulah panggilan Tuhan untuk hidup kita, dan berikan yang terbaik bagi Allah. Kalau di dalam hati kita timbul seperti Yunus, mari kita memohon ampun kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan memberi yang terbaik buat kehidupan kita dan keluarga kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita merespon firman Tuhan dengan Gita Bakti 280 bait 1 dan 3. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun sungguh yang di pantai kita penjaganya. Pelihara sungguh pantai, layangnya tenggelam, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Pelihara sungguh agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan dari neraka lepas. Pelihara sungguh pantai, layangnya tenggelam, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri.
Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,